Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 10 Februari 2022. Kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan teristimewa, saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Devi Sanger Lakotani yang membilang 30 tahun. Selamat hari ulang tahun sekali lagi. Dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Kasih Allah Menyatakan Karakternya. Kasih Allah menyatakan karakternya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami khususnya bersyukur atas firman Tuhan yang hendak kami dengar. Kami hendak menyiapkan hati kami, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga pekabaran firman Tuhan di pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita 10 Februari 2022 di pagi ini dengan judul Kasih Allah Menyatakan Karakternya. Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya. Berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6. Sekali lagi, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, dan penyayang dan pengasih, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Adalah kesempatan kita untuk menjangkau lebih tinggi dan makin tinggi lagi demi pernyataan tabiat Allah yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, Allah tidak menghardiknya, tetapi mengabulkan permohonannya. Allah mengumumkan kepada hambanya itu, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dan dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Dosalah yang menggelapkan pikiran kita dan menggelapkan persepsi kita. Setelah dosa dibersihkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah pada wajah Yesus, menyinari firman-Nya dan dipantulkan dari awan dari wajah alam. Maka jelas dan lebih jelas lagi menyatakan Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Bagi mereka yang memegang jaminan ilahi dari firman-Nya, tersedia kesempatan yang indah. Di hadapan mereka terbentang bidang kebenaran yang luas, sumber kuasa yang melimpah. Hal-hal yang mulia harus dinyatakan. Kesempatan dan kewajiban yang mereka tidak sangka ada di dalam kitab suci akan dinyatakan. Semua yang berjalan di jalan penurutan dengan rendah hati, memenuhi maksud-Nya, akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Allah yang bijaksana. Biarlah pelajar itu mengambil kitab suci sebagai penuntunnya dan berdiri teguh demi prinsip, agar dia dapat bercita-cita untuk mencapai suatu taraf. Semua filsafat dasar manusia membingungkan dan memalukan apabila Allah tidak diakui sebagai segalanya. Tetapi iman yang indah itu, yang diilhami Allah, memberikan kekuatan dan keagungan tabiat. Sementara kebaikan-Nya, kemurahan-Nya, dan kasih-Nya menguasai seseorang, maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Lebih tinggi dan lebih kuduslah keinginan dan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diubah oleh bercengkrama dengan Allah
melalui membaca firman-Nya. Saudaraku, bagaimana kita mesti belajar memiliki waktu untuk mengambil kitab suci sebagai penuntun setiap hari. Oleh karena firman Tuhan, oleh karena Alkitablah yang akan menuntun kita mengenal karakter daripada Tuhan, karakter Allah, karakter Yesus itu sendiri. Sebenarnya karakter Allah yang diturunkan atau yang karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya karakter itulah yang diberikan, yang diletakkan pada manusia pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Mereka segambar dengan Allah. Artinya karakternya sama dengan Allah. Oleh karena dosa, maka karakter itu semakin hari semakin merosot hingga pada kita sekarang ini. Tapi saudara, ada kunci di mana kita bisa dituntun waktu demi waktu, prinsip dan prinsip-prinsip kita boleh miliki, dan itulah merupakan cita-cita sorga bagi kita semua, yaitu kita dapat menyatakan karakternya kepada orang lain di sekitar kita, yaitu bahwa kita memiliki tabiat seperti tabiat Tuhan. Memang dosalah yang menggelapkan pikiran kita, menggelapkan cara pandang kita. Lalu kemudian ketika dosa itu dibersihkan oleh kuasa pertolongan Tuhan di hati kita, maka tentu saudara-saudara, kita akan menyatakan kasih Allah kepada dunia melalui karakter kita. Kita akan segambar dengan Dia. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Penebusan, kenapa Yesus perlu mati untuk kita? Pekerjaan penebusan yang Yesus lakukan hanya untuk meletakkan kembali karakternya dalam kehidupan kita. Jadi penebusan itu terkait dengan karakter. Tuhan meletakkan kembali karakter Allah yang sesungguhnya, image of God di dalam diri kita, agar kita boleh memantulkan kasih Allah kepada dunia ini. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini boleh menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih Allah menyatakan karakternya. Itu tertanam dalam diri kami. Tapi oleh karena dosa masuk ke dunia ini, Adam dan Hawa jatuh, karakter itu semakin hari semakin merosot. Kami belajar firman-Mu hari ini menuntun kami untuk kami memiliki kembali karakter itu yang sudah dikerjakan melalui penebusan Yesus Kristus. Tuhan rindu lewat kematiannya, karakter itu diletakkan kembali dalam diri kami. Biarlah melalui hidup kami, kasih-Mu itu dinyatakan kepada semua orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya banyak orang boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi ini di mana saja berada, serahkan dalam tangan Tuhan. Khusus untuk Devi Sanger Lakotani yang hari ini berhari ulang tahun membilang 30 tahun. Tuhan sudah memberkati waktu-waktu lalu. Allah yang sama yang sudah pimpin bangsa Israel akan memimpin saudara Devi Sanger Lakotani ini, memelihara dia di dalam setiap rencana kehidupan. Dalam pekerjaan, Tuhan memberkati, berikan selalu keberhasilan. Kami semua Tuhan, mungkin ada yang berulang tahun hamba tidak tahu, mungkin ada yang sakit hamba juga tidak tahu, mungkin ada yang dalam kebahagiaan sukacita oleh karena membuka usaha atau mungkin mendapatkan rumah baru dan lain sebagainya. Tuhan kiranya akan memberkati, khusus Bapa di sorga yang sakit. Tuhan akan menjamah dalam pergumulan masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.